الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد حضرات المحترمين para guru, para alim dan masyayikh, para sepuh, khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid Kuba, pemuda-pemudi, anak-anak sekalian, jamaah salat tarawih, isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Seraya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang memberikan takdir kehidupan, menyampaikan umur kita berjumpa dengan Ramadan, dan memberikan kesempatan kita untuk banyak beribadah, beramal saleh, menambah pundi-pundi kebaikan untuk bekal kita menghadap Allah hingga di malam 24 Ramadan ini. Maka mudah-mudahan dari awal kita menyambut Ramadan hingga detik ini, siang dan malam, pagi dan petang, seluruh amalan kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam tercurah terlimpah untuk pemimpin dunia wal akhirah yang menunggu kita di pintu surga, yang menanti kita di timbangan mizan, yang melihat satu persatu umatnya yang dikhawatirkan akan tergelincir ke dalam dosa kemaksiatan. Terlebih ketika datang Ramadan, mereka masih bersukacita dengan dunia, dia tidak meninggalkan kesibukannya. Maka mudah-mudahan hari ini, malam ini, Allah menyaksikan kita satu persatu dan mengenalinya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang telah mendapatkan pertolongan yang tidak ada pertolongan kecuali datang dari Allah dan syafaatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika 10 terakhir bulan Ramadan, hampir setiap penceramah, para dai, muballigh, para guru, kiai, asatidz, habaib semua membahas tentang Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar. Padahal kalau kita bicara tentang cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangis menceritakan seorang hamba yang saleh bernama Sam'un Al-Ghazi. Siapa? Sam'un Al-Ghazi. Karena kita susah mencapai disebutnya Samson. Ya. Jadi itu seorang nabi dikasih Allah. Beliau pernah beribadah 1000 bulan lamanya. Pagi atau di siang harinya beliau berpuasa, di malam harinya ibadah semalam suntuk sujud kepada Allah 1000 bulan, 83 tahun. Nabi nangis sebegitunya beliau beribadah kepada Allah untuk menebus sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Lalu apa yang membuat Nabi nangis? Bagaimana dengan umatku yang umurnya belum tentu sampai 83 tahun? Belum tentu juga dia beribadah selama itu. Bisa jadi dia mulai betul-betul sungguh-sungguh di dalam ibadah dan ketaatannya, bukan akil balik. Mulai mungkin tersadar bahwa dia harus beriman dan mengikuti imannya dengan amal perbuatan. Bisa jadi di atas 40 tahun. Kalau umurnya 42 tahun, ternyata usianya hanya 40 lebih 1 hari. Ya Allah, berarti baru 1 malam dia melakukan ketaatan yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Nabi nangis meratapi nasib bagaimana umatku. Lalu malaikat Jibril membisiki, ya Rasulullah, datang kabar gembira dari Rabbul Alamin. Turun ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
usah-susah, wahai kekasihku Muhammad. Telah datang kabar gembira dari Allah melalui diriku untuk aku harus sampaikan kepadamu, dan sampaikan juga ini kepada umatmu, bahwa tak perlu bersusah payah beribadah selama 83 tahun namanya, siang dan malam, konsentrasi menjaga amal solehnya untuk tidak terganggu oleh apapun kecuali hanya pendekatan dirinya atau penghambaannya kepada Allah. Apa itu Jibril? Lailatul Qadar. Ma huwa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik bahkan wahai Muhammad dari 1000 bulan. Lebih baik bahkan dari 83 tahun seorang hamba beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Jumpai saja Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir min Ramadan. Sampaikan kepada Allah. Taharraw. Bersemangatlah untuk menghidupkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka muncul pertanyaan, adakah riwayat yang sahih bagaimana Nabi menghidupkan 10 terakhir? Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat, dari ibunda Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya dan meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashr ay al-'ashr min al-awakhir min Ramadan. Kalau sudah masuk 10 terakhir, artinya 10 terakhir yang ketiga dari bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan Nabi? Kata Bunda Aisyah, Ibunda Aisyah mengatakan ada 3 yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, syadda mi'zar. Beliau mengencangkan sarung. Banyak yang pakai sarung ya. Soalnya kalau kencang pas kemarin. Apa makna daripada syadda mi'zar? Maka ada 2 pendalaman makna di dalam kalimat ini. Yang pertama, syadda mi'zar itu Nabi membedakan yajtahidu fi 'ashril awakhir, yajtahidu fi ghairi ma yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh di 10 sisa terakhir dari Ramadan lebih dibandingkan hari-hari lainnya di dalam bulan suci Ramadan. 10 pertama lewat, 10 kedua lewat, Nabi biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah 10 terakhir, yajtahid ma la yajtahid fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh mengencangkan ikatan sarung. Maka pendalaman makna yang kedua di dalam kalimat syadda mi'zar adalah beliau mengencangkan sarungnya untuk di masjid dan konsentrasi ibadah, tidak menggauli dan mendatangi istrinya. Paham sampai sini? Suami, apalagi mungkin ada yang pengantin baru, kalau sudah 10 terakhir, Nabi syadda, mengencangkan ikat pinggang atau ikatan sarungnya, tidak mendatangi dan menggauli istrinya. Konsentrasi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkata Bunda Aisyah di 10 terakhir, ahya laila. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Makna menghidupkan malam itu bukan cuma tarawih. Malam itu mulai dari awal malam sampai akhir malam. Awal malam yang pertama, malam yang kedua, dan sepertiga malam yang terakhir. Mulai maghrib sampai hampir gelap gulita mendekati jam 12. Jam 12 masuk
sampai kepada fajar kadhib, yaitu mendekati 2:30, dan malam sepertiga terakhir 2:30 hingga habis waktu malam atau menjelang subuh. Maka dalam keterangan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Berkumpul sebahagian hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur al-ashar, wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka kalau kita bicara di ahya laila, kita menengok betapa kebanyakan daripada umat Nabi Muhammad di akhir zaman di Kubah ada, tapi di tempat saya banyak. Kalau Nabi 10 terakhir yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi, lebih bersemangat dibandingkan malam-malam awal dan pertengahan Ramadan. Dan di akhir puncaknya final, konsentrasi penuh, konsisten, tidak mau berkurang sedikit pun ibadah siang dan malamnya. Maka fenomena yang muncul justru kebanyakan masyarakat kita semangatnya di awal, mulai 10 terakhir berkurang isi masjid, berkurang juga tentunya isi kanjelek masjid. Padahal bagaimana seseorang beribadah di malam yang bisa jadi dia akan berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka pahala kebaikannya pun senilai pahala 1000 bulan. Masya Allah. Cuman pertanyaannya, model-model kayak kita ini ketemu apa enggak sih malam? Model-model kita ini loh, yang kalau istilah ulama Rajab itu, Rajab menanam, maka Sya'ban itu menyirami tanaman yang kita berharap berbuah. Kapan panennya? Ramadan. Maka Ramadan panen rahmat kasih sayang, Ramadan panen ampunan Allah, Ramadan panen dengan keutamaan Lailatul Qadar 83 tahun 1000 bulan itu. Bagaimana bisa panen? Nanam adanya, apalagi nyiram. Nggak usah bayangkan yang panen. Maka orang-orang saleh menyiapkan Ramadan itu bukan 1 bulan, bahkan bukan 10 terakhir. Mereka menyiapkan itu 6 asyhur qablahu an yuballighuhum Ramadan. Mereka mempersiapkan ahlus salaf, pendahulu-pendahulu kita yang saleh itu 6 bulan sebelum datang Ramadan, an yuballighuhum, agar dia disampaikan usianya untuk berjumpa dengan Ramadan. Maka ada satu doa, kana min du'aihi wa qala Yahya bin Abi Katsir. Kita sering mendengar, bukan mendengar, membaca status-status atau caption dari saudara-saudara kita. Allahumma sallim ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah saya sampai ke Ramadan. Benar? Iya. Wasallim di Ramadan. Selamatkanlah juga Ramadan biar bisa jumpain saya. Bukan cuma kita pengen ketemu, tapi Ramadan juga biar pengen ketemu sama kita. Wa tasallamhu minni mutaqabbal. Kalau kita berdua sudah ketemu, ya Allah, agar Engkau mengabulkan setiap kebaikan di antara pertemuan kami berdua, kami dengan Ramadan. Sampai begitu kita. Dan itu bukan jelang Ramadan, bukan juga 10 terakhir. Maka kalau boleh milih, ya Rabb, anilna Lailatul Qadar, beri kami kemudahan untuk dapat Lailatul Qadar. Rasa-rasanya kalau saya nggak pantas. Kenapa? Sebab seandainya boleh milih antara dikasih Lailatul Qadar sama Adam, nggak dikasih Adam sudah bagus, nggak disiksa sama Allah sudah bagus. Nggak usah hebat-hebat minta Lailatul Qadar. Kebaikan Allah di dalam bulan puasa masih banyak. Nggak dapat Lailatul Qadar, Engkau kasih saya rahmat. Nggak dapat Lailatul Qadar, Engkau kasih ampunan saya ya Allah. Nggak dapat Lailatul Qadar, Engkau kasih saya itqun minan nar. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ahibbatina. Engkau selamatkan kami dan orang-orang kami cintai, orang tua kami, anak-anak cucu kami dari api neraka selesai. Kenapa? Sebab coba perhatikan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa kalimatnya?
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Duhai Allah, jangan engkau hukum, jangan engkau siksa, jangan engkau balas dengan keburukan kalau saya sedang lupa dan saya melakukan kesalahan. Benar nih kita kalau. Kita kan bukan kalau, memang kita sering salah. Memang kita sering dosa, bukan kalau saya salah dan kalau saya dosa. Memang kita sering lupa dan selalu lupa kepada Allah. Maka mudah-mudahan masih ada tersisa. Masih ada tersisa. Kita kencangkan ikatan sarung kita. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita hidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Dan yang ketiga, Bunda Aisyah berkata, wa aiqadha ahlahu. Bangun keluarganya. Enggak ikut iktikaf di masjid tua, kasih tahu istri sama anak kita. Nah, istrimu enggak usah ke masjid. Gelar sajadah di rumah, dimanapun kamu mau. Ya, kullal ard masajid. Bumi ini tempat sujud. Mau di ruang tamu silakan. Mau di ruang tengah silakan. Mau di kamar silakan. Mau pindah-pindah tempat silakan. Hidupkan malam terakhir ini sebagaimana Bunda Aisyah menghidupkan malam-malamnya, membersamai baginda Nabi SAW. Nabi di masjid, Bunda Aisyah di rumah. Anak-anak sekalian, enggak usah pergi ke masjid, nak. Di rumah cukup. Hidupkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Maka Bunda Aisyah mengatakan, perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Engkau juga yang mencintai hamba-Mu yang meminta maaf, dan Engkau juga mencintai maafmu untuk hamba. Ya Karim, Engkau Maha Mulia. Hamba butuh kemuliaan. Semua berasal darimu, segala bentuk kemuliaan. Maka muliakan kami dengan Engkau mengampuni hamba-Mu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa kita, mengijabah setiap munajat kita, dan